Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi hari ini kita belajar. Masih semangat kan? Dan semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semangat semangat. Hari ini kita akan belajar keberagaman budaya bangsaku, yaitu pembelajaran yang keenam. Nah, seperti biasa, Ibu selalu mengingatkan sebelum belajar, kita ikuti petunjuk dulu ya. Yang pertama, berdoa terlebih dahulu. Yang belum berdoa, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu bila ada yang kurang difahami. Dan segera hubungi gurumu bila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Ayo kita baca kembali tentang teks suku Minang. Kemudian kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragrafnya. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang suku Minang. Ayo kita lihat lagi, kita baca lagi teksnya ya. Nah, dalam suku Minang ada beberapa paragraf. Kita baca dulu paragraf pertama ya. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, kita cari tahu dulu dalam paragraf pertama itu ada berapa kalimat. Ya, yang pertama, kalimat pertama yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan kalimat yang kedua, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Dan kalimat yang ketiga, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Kalimat keempat, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Kalimat yang kelima, legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, dalam paragraf pertama kita sudah menemukan bahwa ada 5 kalimat dalam paragraf pertama. Selanjutnya kita akan cari mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Oke. Yang pertama, ya kita sudah menemukan kenapa kalimat pertama disebut gagasan pokok. Ya, kita langsung lihat semua kalimat ya. Ya, karena yang pertama suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Otomatis ini membahas tentang suku Minang. Untuk kalimat yang kedua, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Atau orang Awak ya. Jadi kalimat yang kedua ini uraian dari kalimat pertama. Nah, yang namanya uraian itu pasti gagasan pendukung. Kita lihat lagi kalimat yang ketiga. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Nah, kalimat di ketiga ini juga menjelaskan dari gagasan pokok tentang suku Minang. Ya, uraian dari suku Minang. Berarti kalimat yang ketiga ini gagasan pendukung. Kita lihat lagi kalimat yang keempat. Orang Minang gemar berdagang. Nah, ini juga menjelaskan dari kalimat yang pertama. Ya, kalau kalimat penjelas yaitu gagasan pendukung. Selanjutnya, kalimat yang kelima, legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, kalimat yang kelima ini juga penjelas dari kalimat pertama.
Jadi kita sudah menemukan bahwa di kalimat pertama itu adalah gagasan pokok. Nah, selanjutnya kita baca paragraf yang kedua. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas, yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atas rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Iya, dari paragraf kedua ini kita temukan ada berapa kalimat sih dalam paragraf kedua? Lanjut ya. Ya, kalimat yang pertama yaitu suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Kalimat yang kedua, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Kalimat yang ketiga, lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Kalimat yang keempat, atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Oke. Kalimat yang kelima, karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Oke, di paragraf kedua sudah kita temukan bahwa ada 5 kalimat. Dari 5 kalimat ini kita akan mencari mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Ya. Gagasan pendukung itu uraian dari gagasan pokok. Kita cari sama-sama ya. Nah, gagasan pokoknya ternyata ada di kalimat pertama. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas, yang disebut rumah gadang. Gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Kita lihat kalimat kedua. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Nah, di kalimat kedua ini juga uraian dari kalimat pertama, yaitu tentang suku Minang yang mempunyai rumah adat. Jadi kalau uraian dari gagasan pokok maka itu gagasan pendukung. Sampai sini paham ya? Untuk kalimat yang ketiga, lengkung atap rumahnya sangat tajam. Nah, ini juga uraian dari suku Minang mempunyai rumah adat yang khas ya. Jadi ini disebut gagasan pendukung karena uraian dari gagasan pokok. Kalimat yang keempat, atap rumah terbuat dari ijuk. Nah, ini juga uraian. Maka disebut dengan gagasan pendukung. Kalimat yang kelima, karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Ini juga uraian dari suku Minang mempunyai adat yang sangat khas. Ya, jadi uraian dari gagasan pokok. Maka kalimat yang kelima yaitu gagasan pendukung. Anak-anak sampai sini paham ya? Oke. Kita cari paragraf yang ketiga. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Oke, lihat gambarnya ya anak-anak. Nah,
tugas kalian di paragraf 3 ini, soleh-soleha, cari ada berapa kalimat di paragraf 3 ini. Kalau sudah ditulis ada berapa kalimat, maka kalian cari mana gagasan pokok dan mana yang disebut dengan gagasan pendukung. Oke, paham ya? Selanjutnya, paragraf keempat. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, di paragraf keempat ini sama dengan paragraf ketiga. Kalian cari dulu dan hitung berapa kalimat dalam paragraf keempat ini. Setelah ditulis jumlah kalimatnya, ditulis kalimat pertama, kedua, dan sebagainya, maka kalian tentukan yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukung. Oke. Selanjutnya, paragraf kelima. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Oke, ini sama dengan paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang hebat, kalian cari kalimat dalam paragraf kelima ini. Kalimatnya apa saja, ada berapa? Kalau sudah ditentukan kalimatnya, maka kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Paham ya? Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita sebut dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Ayo, siapa yang sudah pernah main benteng-bentengan atau gobak sodor? Nah, benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Selanjutnya, gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan karena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal atau vertikal. Nah, tugas kalian, buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Nah, ini tabelnya ya. Sikap menghargai keberagaman. Contohnya yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berbeda suku. Nah, yang kedua, ketiga, 4, dan 5 kalian isi di buku tulis ya.
Tulis jawabanmu di buku tulis. Jika sudah selesai, jangan lupa foto hasilnya dan segera kirim ke gurumu. Tetap semangat belajar di rumah, anak hebat, anak soleh-soleha. Terima kasih yang masih semangat belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.